Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasinta Ina Salsabila, bisa dipanggil Sinta, dari Kota Malang. Saat ini saya mengelola usaha yang sudah dirintis oleh orang tua saya sejak tahun 2009, yaitu Yamois Indoprima. Yamois Indoprima sendiri adalah usaha yang fokus di bidang pengolahan hasil perikanan dalam bentuk frozen. Sejarah usaha Yamois Indoprima sendiri ini lumayan emosional juga ya. Dari 2009, saat itu umi saya masih usahanya di teras, jadi kompor semuanya itu masih di teras rumah sama di ruang tamu. Jadi kita nggak punya ruang tamu saat itu. Lalu kita pindah ya, dari dulu di Sawojajar, di daerah Sawojajar Malang, terus kita pindah di daerah Palmerah karena kapasitinya sudah lumayan besar ya. Akhirnya kita ngontrak di daerah Palmerah Cemoro Kandang. Terus karena itu masih ngontrak, langsung kita juga pindah. Akhirnya sekarang sudah netap di Jalan Kemayoran. Kita fokus produknya memang di produk perikanan, karena waktu itu umi saya produk pertama yang dibuat itu adalah siomay. Jadi di Malang itu ada siomay ya, kalau di Malang namanya tim. Kalau bakso itu mesti ada bakso, ada goreng, ada siomay. Nah itu awalnya dari sana. Itu awalnya cuma cemilan aja sih buat anak-anaknya, waktu itu kan saya masih SD. Terus untuk bekal ke sekolah, terus lama-lama kok kayaknya enak gitu loh dicoba-cobain ke arisan-arisan di teman-teman ibunya teman-teman aku kayak gitu. Terus akhirnya ya itu dibisniskan, dan memang bahan dasarnya itu pakai ikan tenggiri. Jadi itulah kenapa kita sekarang fokus usahanya di bidang pengolahan ikan, karena memang ikan tenggiri itu kan kalau di bahasa Inggris itu kan kingfish ya, rajanya ikan, karena memang saking enaknya ikan tenggiri itu. Untuk bahan baku saat ini kita supply dari TPI Sendang Biru. Kita juga kerjasama dengan beberapa supplier dan nelayan. Untuk ikan yang kita pakai khusus yaitu size-nya 5 kilo up. Kenapa kita pilih yang besar-besar? Karena dagingnya kan tebal, juga rasanya lebih kaya, dan kita tentunya pakai ikan tenggiri karena dagingnya warnanya putih, terus memiliki bau yang khas dan rasa yang benar-benar gurih. Untuk varian produk sendiri kita sudah produksi untuk olahannya, ada bakso, ada siomay, terus ada empek-empek ikan tenggiri. Untuk siomaynya sendiri ada varian tenggiri, ada udang, ada tuna, terus juga ada ayam dan ayam pedas. Untuk baksonya ada bakso tuna original dan empek-empek terbuat dari ikan tenggiri, jadi warnanya putih-putih bersih karena daging ikan tenggiri kan putih. Dan juga rasanya tuh dijamin ngikan banget karena memang kita pakai daging ikan tenggiri size 5 up. Lalu kita juga karena kapasitas bahan baku yang kita pakai kan sudah lumayan banyak, akhirnya kita stokis kan, karena juga ikan itu kita dapatkan kan juga lihat musim. Saat musim ikan kita nyetok tuh ikan banyak, terus kita potong packing, terus banyak yang tanya gitu kayak, "Mbak, ada ikan tenggiri nggak?" Terus akhirnya oh ada gitu, akhirnya kita juga ikut jual ikan bekunya. Terus untuk ikan beku kita ada ikan tenggiri steak cut, ada kulit giling, ada daging giling, terus ada bandeng cabut duri, terus ada telur ikan dan macam-macam sih, ada kepala juga kayak gitu. Untuk proses produksinya sendiri tentu sudah lebih agak modern ya daripada saat umi saya masih merintis. Kalau sekarang kan juga ada bantuan mesin, jadi ikan yang datang itu besar-besar, sudah di cutting, ada mesin pemotongnya. Kalau dulu motong manual gitu umi saya itu kayak gitu. Jadi sekarang juga standarnya sudah BPOM dan ada GMP certified, sehingga semuanya sudah steril proses produksinya. Jadi ikan datang itu di fillet dulu, terus diambil dagingnya, dipisahkan dari tulangnya, terus nanti dibekukan, terus nanti besoknya kita giling menjadi adonan untuk produksi siomay, bakso, dan empek-empek.
seperti itu. Dan tentunya sekarang sudah tenaga kerja sudah semua memakai APD. Kalau zaman umi saya dulu itu pokoknya jualan dulu kan, kayak gitu sih. Untuk kapasitas produksi sendiri, karena kita masih recovery COVID ya, jadi dalam seminggu kita 3 hari untuk produksinya. Jadi Senin, Selasa, Rabu kita hanya screening nih, apa kayak stokis gitu kan. Kamis, Jumat, Sabtunya kita pasti produksi. Dan dalam 1 hari kapasitas produksinya itu 60 kilo. 60 kilo adonan itu biasanya dalam 1 hari bisa jadi sekitar 200 sampai 250 pak. Kalau pas high season seperti Idul Fitri atau Tahun Baru seperti kemarin, biasanya 1 minggu full. Jadi 1 bulannya bisa produksi sekitar 3.000 sampai 5.000 pack per bulannya. Dalam apa kayak 3 bulan ya, kalau puasa sampai hari raya sampai setelah hari raya. Jadi 3 bulan itu biasanya high season. Untuk pemasaran sendiri, produk-produk kita sudah dipasarkan di daerah Jawa, Jakarta, dan Bali. Untuk sistem pemasarannya kita ada kemitraan ya, resellers. Setiap kota biasanya ada 2 atau ada 1 sih mitra kita. Kita juga nyuplai ke beberapa toko distributor frozen. Jadi ada yang langsung ya, pembelian reseller langsung, ada yang supply ke toko, jadi kayak Tempo gitu. Untuk keunggulan produk kita sendiri ya, yang menjadi pembeda sama produk frozen olahan ikan lain adalah kita tidak surimi base, tapi kita memakai daging ikan asli. Jadi daging ikan itu benar-benar datang itu utuh ikannya, terus kita fileting, terus kita ambil dagingnya aja. Jadi kita nggak ada proses bleaching, kita juga tidak ada proses pemberian STP. Untuk bakso kita nggak pakai pengenyal. Jadi dia benar-benar kenyal karena daging ikannya. Terus itu juga menjadi yang poin utama sih. Terus kita juga tidak banyak mengandung natrium karena kita sedikit dalam penggunaan garam dan MSG-nya. Jadi perbandingan untuk 1 adonan 30 kilo itu kita hanya memakai bumbu hingga 200 gram saja. Lalu ada juga sih yang membuat produk kita unggul ya dengan UKM yang lain, karena produk-produk kita juga sudah lengkap, insya Allah sudah lengkap izin-izinnya, karena kita juga selalu berusaha untuk memperbarui, kayak bukan memperbarui ya, tapi update gitu loh dengan mutu-mutu ya. Jadi kita ada standar BPOM, karena BPOM kan wajib ya kalau di Indonesia secara nasional. Tapi karena kita produk ikan, jadi kita juga mengurus namanya, kalau dulu namanya SKP, Surat Kelayakan Pengolahan Ikan, tapi sekarang sudah ganti jadi GMP Certified, yang mengeluarkan itu Kementerian Kelautan. Jadi produk kita ini memang sudah terjamin untuk pengolahan ikannya itu bebas dari histamin, sudah lolos uji lab merkuri seperti itu. Terus kita juga sudah halal, sudah mengurus halal, karena jelas produk kita kan ikan ya, base-nya dasarnya basicnya pakai ikan, jadi kita juga mengurus halal. Lalu kita sekarang sedang pemberkasan untuk SNI, jadi mohon doanya ya, semoga SNI-nya juga cepat keluar gitu. Selain kita menjual produk-produk kami, kita juga memiliki beberapa program-program untuk memungkinkan kita bisa bekerja sama dengan instansi di luar, baik perorangan juga bisa. Jadi kita ada program yang terbuka. Untuk umum itu ada program studi industri. Jadi program studi industri itu adalah program di mana masyarakat itu bisa kunjungan industri di tempat kami, dan kita bisa sharing ilmu tentang pengolahan khususnya di hasil perikanan. Lalu walaupun kita masih UKM nih, saya tuh saya tuh suka sekali kegiatan sosial ya. Saya dulu waktu kuliah kan juga ikut beberapa kegiatan sosial. Jadi ini program yang baru jalan itu kemarin bulan November 2022, kita itu bikin CSR program kecil-kecilan. Jadi CSR program kita itu adalah menggandeng mitra, yaitu TK ya, TK di sekitar Malang. CSR programnya itu fokus di mengajar anak-anak itu untuk
mau atau sadar untuk konsumsi ikan sejak dini, juga menjaga lingkungan. Nah, kita targetkan dalam 1 bulan itu ngadain 2 kali sih, dan itu terbuka untuk umum. TK di Kota Malang tapi karena kan kita masih di Malang ya. Jadi bisa mendaftar langsung di website kami. Kita ada website untuk bisa bermitra dengan kita. Lalu kita juga ada program kemitraan untuk reseller. Program kemitraan ini tidak harus beli skala besar, tapi bisa mendapatkan harga patai lewat program kemitraan dimulai dari 600.000 aja. Untuk usaha ini kan juga ada pasang surutnya ya. Kadang-kadang itu yang paling nyebelin itu ya kalau pas lagi nggak musim ikan tapi high season ya, karena kan misalnya kayak hari raya nih, hari raya ini kan mesti berubah ya. Kayak sekarang tahun ini kan maju ya di bulan Maret, ini pas nggak ada ikan sebenarnya. Ikan itu mesti di bulan Mei, Juni, Juli itu baru ada ikan. Jadi ini saya bagaimana bisa produksi ikan tapi di bulan-bulan dimana ikan itu lagi nggak panen-panennya kayak gitu sih. Tapi insya Allah mungkin bisa. Dan yang paling ngena banget itu memang waktu COVID kemarin sih. Kalau pas COVID kemarin itu bener-bener kita itu kayak nggak produksi sama sekali. Ya bukan nggak produksi sama sekali, tapi kita sempat libur 6 bulan full itu nggak produksi sama sekali selama 6 bulan. Karena ya takut, terus ada beberapa teman-teman kita yang duduk bareng ngelipet siomay bareng itu ada yang sudah meninggal, nggak ada, jadi kayak kaget gitu loh, ternyata iki wis meninggal, nggak ada gitu. Akhirnya sekarang itu tenaga kerja ini yang aktif dari 20 itu tinggal 5 karena ya itu ada yang nggak ada yang gini. Sedangkan untuk cari tenaga yang bisa ngelipet siomay itu susah karena kan itu butuh keterampilan khusus ya, harus bertahun-tahun. Kalau 2 hari 3 hari itu pasti jelek hasilnya, terus nggak standar gitu. Jadi ya akhirnya kita ya kuat dengan yang ada ini, kita di recovery COVID ini. Terus juga mungkin kalau ada mesin yang rusak atau ya kendala-kendala harian lah, tapi yang paling kayak berkesan mendalam pasang surutnya itu ya pas COVID itu sih. Tetapi justru saat COVID melanda, bukannya kita berdiam diri atau diam gitu, enggak, tapi kita berusaha memperbaiki manajemen, memperbaiki pemberkasan. Terus saya juga belajar bagaimana ya administrasi yang baik, terus mulai kayak browsing bagaimana cara ngurus izin-izin yang mudah. Terus waktu itu kan juga BPOM-nya dipermudah ya, BPOM-nya itu mengurusnya itu online, jadi ada Zoom, desk registrasi, sehingga pengurusannya itu full online, auditnya juga online. Akhirnya bukannya kita berdiam diri, kita malah kita pakai kesempatannya itu untuk mengurus izin-izin. Maka dari itu kan izin-izin saya itu keluar tahun 2022 semuanya, kayak JMP, halal, BPOM itu bareng semua di 2022. Karena selama COVID kita juga nggak mau diam gitu loh. Jadi apa ya yang bisa kita lakukan gitu loh. Oke, kita nggak bisa jualan, tapi mungkin kita bisa memperbaiki intern kita sehingga nanti ketika COVID selesai kita lebih siap membuka diri kayak gitu. Harapan dan tujuan kami ya, karena di Yamois Indo Prima sendiri kita kan memiliki visi dan misi. Tentunya kan visi kita adalah bisa mengolah produk perikanan yang berkualitas, terus bisa membuka lapangan pekerjaan dan bisa menginspirasi orang-orang juga dalam berusaha. Ya, yang jelas kita pingin banget ya kayak produk ikan di Indonesia ya, terutama di Kota Malang itu bisa mendunia, alih-alih diekspor dalam bentuk utuh tapi bisa diolah, olahan-olahan ikan, produk-produk Indonesia itu yang masih perlu di-up-kan. Terus kita juga ingin membuka lapangan tenaga kerja pastinya, karena di Indonesia kan angka pengangguran juga masih tinggi, apalagi ini habis COVID gitu loh. Jadi tentunya lapangan pekerjaan itu bukan
terus kerja sama kita enggak, tapi kalau bisa terinspirasi untuk membuka usaha yang sama di bidang perikanan, karena faktanya sektor perikanan ini masih sedikit gitu loh yang melirik, mesti di ayam, daging, atau tepung-tepungan seperti kue. Produk ikan ini masih sedikit yang melirik. Jadi Indonesia sendiri ini kan negara maritim ya, 2/3-nya ini kelautan, jadi masih banyak potensi laut yang bisa digali. Saat ini kita juga aktif bekerja sama dengan beberapa akademisi, baik di Kota Malang dan di luar Kota Malang. Di Kota Malang sendiri seperti Universitas Brawijaya, terus ada Widyagama dan lain sebagainya. Untuk kerjasamanya ada program permagangan, ada program-program MBKM Merdeka Belajar. Jadi kita juga menerima untuk tempat magang kerja supaya apa? Selain mereka bisa belajar langsung di sini, mereka bisa handling produk langsung sama produk ikannya. Mereka juga dapat banyak pengalaman di bidang perikanan dan terutama di kewirausahaannya. Untuk tips sendiri ya, memang usaha kami ini sudah berarti generasi kedua ya, dari umi saya terus ke saya. Mungkin konsisten dengan apa yang kita lakukan. Kita memang fokusnya kita kan di ikan gitu ya. Ternyata di ikan itu masih banyak yang bisa dibedah. Terus selain konsisten dan istiqomah, mungkin banyak berdoa juga sih. Ternyata dengan berdoa itu kan juga banyak ya, terus dapat inspirasi gitu. Terus mau belajar dan mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang zaman sekarang. Ini kan saya handling langsung, saya bikinkan media sosial, terus kayak saya bikinkan website, terus saya buat program-program yang bisa mengimbres kayak memeluk masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Aku mau dong jadi bagian dari Yamois, gimana caranya? Terus saya buatkan medsos, dari medsos kan kita bisa interaksi kayak gitu sih. Harapan kedepannya mungkin untuk dukungan dari pemerintah, mungkin itu ya, di perizinan tidak hanya mempermudah saja, tapi juga memberikan wadah dan pengetahuan untuk langkah-langkah untuk mengurus pengurusan, terus pemberkasan, karena biasanya UMKM ini memang difasilitasi untuk perizinan, tapi kadang-kadang kita masih bingung untuk pemberkasannya, untuk langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi perizinan itu kadang yang masih simpang siur sih untuk informasinya seperti itu. Mungkin nanti bisa lebih lebih transparan untuk langkah-langkahnya dan lebih mendekat gitu loh ke UKM-nya juga, karena nggak semua UKM itu juga pendidikannya itu memadai. Nggak jarang juga sih ada yang nggak bisa baca tulis gitu. Saya Yasinta Ina Salsabila dari Yamois Indo Prima Malang untuk Parikesit UKM TV.